Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai sejarah hukum Islam di Indonesia. Yuk langsung saja simak pembahasan materinya. A. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Masa kedatangan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahwa masuknya Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh orang-orang Persia ke Gujarat, India, kemudian pedagang Gujarat India membawa ke Indonesia. Sebagai buktinya bahwa bentuk, bahan, dan tulisan yang terdapat pada makam Maulana Malik Ibrahim mirip dengan bentuk, bahan, dan galian yang terdapat pada makam raja-raja Hindustan. Yang kedua, bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung dari negeri Arab oleh bangsa Arab sendiri pada abad ke-7 Masehi. Hukum Islam terdiri dari 3 aspek yang satu dengan lainnya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Ketiga aspek yang dimaksud adalah aspek akidah, aspek syariat, dan aspek filsafat. Di antara 3 aspek tersebut, yang paling penting adalah aspek syariatnya atau aspek hukumnya. Karena aspek hukum tersebut merupakan jiwa agama Islam. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda mulai berkuasa di Indonesia, hukum Islam telah berkembang sedemikian pesatnya. Di samping hukum Islam, hukum adat sebagai suatu sistem hukum juga berlaku di tengah masyarakat. Antara kedua sistem hukum itu dalam perkembangannya saling mempengaruhi dan terjadi sinkronisasi. Masa sesudah kemerdekaan. Sesudah proklamasi kemerdekaan, perkembangan hukum Islam lebih maju lagi dibandingkan dengan keadaannya pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan. Dapat dilihat pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa bidang hukum Islam telah dinyatakan diterima dalam hukum nasional sebagai hukum positif. B. Kedudukan dan pelaksanaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Gagasan transformasi hukum Islam dalam negara Indonesia dapat dilihat dari segi ilmu negara. Dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menjadi kebijakan politik tertinggi. Demikian pula negara yang berdasar atas kedaulatan Tuhan, maka kedaulatan negara atau kekuasaan, dan negara yang berdasar atas hukum sangat tergantung kepada gaya politik hukum kekuasaan negara itu sendiri. Di antara produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam umumnya memiliki 3 bentuk. Yang pertama, hukum Islam yang secara formal maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman. Yang kedua, hukum Islam dalam proses taknin diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana azas-azas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan. Yang ketiga, hukum Islam yang secara formal dan material ditransformasikan secara persuasive source dan authority source. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam telah diterima dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebelum kedatangan penjajah asing. Diupayakan sedikit demi sedikit dipangkas hingga akhirnya yang tertinggal selain hukum ibadah adalah sebagian hukum keluarga seperti nikah, talak, rujuk, dan sebagainya dengan pengadilan agama sebagai pelaksanaannya. 1. Pelaksanaan hukum Islam pada masa awal tegaknya Islam di Jazirah Arab berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis. 2. Sistem hukum Islam di Indonesia kedudukannya sama dan sederajat dengan sistem hukum lainnya yang hidup di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum barat. Selain itu, juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang. Yang ketiga, hukum Islam sebagai hukum yang hidup tetap akan ada sebagai kelengkapan dari hukum nasional. C. Teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Ada 5 teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama, teori credo atau syahadat. Yang kedua, teori receptio in complexu. Yang ketiga,
teori resepti. Yang keempat, teori resepti exit. Yang kelima, teori resepti a contrario. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, teori credo atau syahadat. Teori credo atau teori syahadat di sini ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan credonya. Yang kedua, teori receptio incomplexo. Teori receptio incomplexo menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam. Yang ketiga, teori resepti. Teori resepti menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Yang keempat, teori resepti exit. Teori ini menjelaskan bahwa teori itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Teori resepti ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, teori resepti a contrario. Menurut teori resepti a contrario yang secara harfiah berarti melawan dari teori resepti, menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian, dalam teori resepti a contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori resepti a contrario dapat berlaku juga bagi hukum agama selain agama Islam, yaitu agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kami sengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Semoga video penjelasan materi tentang sejarah hukum Islam di Indonesia ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.